puluhan juta, ratusan juta. Kenapa untuk dapat jabatan harus pergi ke orang-orang bodoh ini? Kenapa enggak sujud kepada Allah? Kenapa enggak berdoa di sholat malam? Mana kita dari ajaran baginda Nabi SAW? Kenapa praktek ini dibiarkan? Hadis-hadis sahih melarang kita masalah itu. Dua buah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, sebuah riwayat mengatakan belum percaya, baru tanya, iseng, coba terka tangan saya, coba terka nasib saya, coba buat istri saya suka, coba buat suami saya suka, coba usaha saya maju, coba supaya laris dagangan saya, dan segala macam hal. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari yang lalu sudah dikerjakan hilang semua. Sekali ke dukun, 2 kali ke dukun, 3 kali ke dukun. Begitu beratnya perbuatan ini, 1 kali bertanya pada mereka saja, meramal nasib atau apapun sifatnya, 40 hari sholat kita ini luar biasa, bukan main-main. Hilang begitu saja. Hadis yang lain, dan ini orang kalau beriman teman-teman dan punya akal sehat, ya, itu pasti tidak mau menyanyiakan sholatnya. Sholat gak gampang. Anda hadir Jumat seperti ini bukan hal yang ringan teman-teman sekalian. Mahal sekali nilainya, tapi bisa hilang 40 hari termasuk Jumatnya hanya dengan sekali ke orang bodoh ini. Sayang sekali. Setelah mereka banyak dihukum di tengah-tengah masyarakat kita, sampai dibakar hidup-hidup karena banyak masyarakat sudah tahu keburukan mereka. Kemudian mereka ganti nama tidak tanggung-tanggung. Orang pintar. Orang pintar dari mana ini? Ini orang bodoh, bukan orang pintar. Orang yang minta kepada jin. Teman-teman coba renungi baik-baik. Kenapa Allah tidak mengutus Rasul satupun dari para jin? Kenapa tidak ada dari jin? Nggak ada. 124.000 nabi, diantaranya 313 Rasul, semua dari manusia. Karena manusia itu fi ahsani takwin. Kita ini yang terbaik. Jin itu cuma ikut sama kita sebenarnya. Bagaimana Anda yang sudah kuliah, kemudian belajar dengan anak SD? Masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal. Makanya jin-jin itu suruh hal-hal yang tidak masuk akal. Makan kotorannya sendiri, merusak segala macam hal yang tidak masuk akal, minum darah, taruh ini, taruh itu, dan segala macam hal. Dalam majelis Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama di Saudi, ada satu orang datang dengan temannya ini kebetulan punya ilmu kebal, diberikan sebuah jimat oleh seorang dukun. Kemudian temannya ini yang mukmin ini mengatakan, Syekh, ini teman saya punya ilmu kebal. Kata syekhnya, sebentar, kita berhentikan dulu majelis. Apa benar kau punya ilmu kebal? Dia mengatakan, iya Syekh. Kemudian kata syekhnya, saya tahu kau diletakkan sesuatu di tubuhmu, jimat. Dia bilang, iya. Baik, kau mau nggak saya ajak kamu dan disaksikan oleh semua orang di sini untuk buka jimat itu supaya kamu tahu apa isinya? Dia bilang, tapi saya punya syarat, tidak boleh dibuka. Baik, saya coba memberikan kepada kau jaminan dengan izin Allah tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang selama ini dukun kamu menakut-nakuti kamu tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya setelah itu dia merasa oke, baik, dia mau. Dibukalah jimat tersebut, kain, dibuka jahitannya dengan jahitan yang sangat luar biasa, dibuka, dalamnya ada lagi kain kecil, dibuka lagi sampai 5-6 kain kurang lebih. Ternyata di dalamnya teman-teman sekalian, mohon maaf, ini memang kotoran sapi yang sudah kering. Kenapa ini dipakai sebagai jimat? Karena jin atau syaitan yang ditugaskan oleh dukunnya tadi suka dengan bau itu sehingga selalu bersama dengan dia. Untuk apa semua ini? Kenapa kita masuk ke alam seperti ini? Dan akhirnya Syekh memberikan gambaran kepada dia, musnahkan ini, Allah SWT akan jadi penjagamu. Teman-teman, kalau Allah tidak jaga kita, nggak usah kita lintas alam seperti itu. Kalau tidak jaga kita, kira-kira kita masih bisa sampai ke sini tadi. Teman-teman yang naik motor, apakah masih bisa aman dengan batu yang terlempar? Kita bisa saya kena setiap saat, bisa saya tabrakan, bisa saja segala macam terjadi, tapi Allah menjaga kita. Allah kirim malaikat yang menjaga kita. Kenapa harus jin dan mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka masih di bawah manusia, bukan di atas kita. Manusia paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti masalah ini teman-teman sekalian. Jangan ini fenomena yang biasa, karena ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tadi dalam Al-Baqarah ayat 256, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, siapa yang ingkar kepada para dukun dan penyihir tersebut, lalu beriman kepada Allah, hanya minta kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat. Dia akan bahagia di dunia, hidupnya tidak akan ada sesuatu yang samar. Di alam manusia tidak ada yang samar, jelas kok. Transaksi kita jelas, semuanya jelas. Akad nikah kita jelas, hubungan biologis jelas, semua jelas kok. Maka dia telah berpegang pada buhul yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Bayangkan bagaimana buruknya profil para dukun, penyihir, penyamun, dan seterusnya ini teman-teman sekalian. Yang kita sayangkan subhanallah di zaman kita sekarang, bahkan mereka berani masuk di medsos mengadakan pelatihan-pelatihan ilmu santet, merusak hubungan suami istri, merusak rumah tangga orang, menyakiti orang lain, merusak pekerjaan orang lain. Ini semua teman-teman sekalian hal yang haram. Ayat yang paling jelas tentang masalah kekufuran mereka adalah Al-Baqarah 102. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dalam kurung, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman yang mengerjakan sihir. Syaitan-syaitan menyebarkan fitnah itu. Sulaiman tidak mengerjakan sihir, kata Allah, ya. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, kata Allah. Allah memastikan mereka kafir karena mengerjakan sihir tersebut. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan suatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami istri, dan mereka para ahli sihir itu tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat, padahal sungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah Al-Quran dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka karena menjual diri mereka sendiri dengan sihir karena kalau mereka mengetahuinya.